akan kehidupan kekal dengan menyampaikan firman Allah kepada orang-orang di sekeliling kita yang hidup dalam dosa dan ketiadaan harapan. 5. Menolak godaan berbuat dosa. Berdoalah memohon kekuatan dari Allah untuk menolak dosa. Menjadi umat Kristiani bukan berarti bebas dari godaan untuk berbuat dosa. Yesus sendiri sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa tetap dicobai oleh iblis. Namun, orang-orang yang sudah diselamatkan menerima karunia Roh Kudus yang akan membimbing mereka sehingga mampu menentukan mana yang benar dan yang salah. Selain itu, iman kepada Yesus akan menjadi sumber kekuatan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 13, Yesus berdoa, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Ucapkan doa ini saat memohon kepada Tuhan agar kita mampu menolak dosa. Dalam kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13, Yesus berjanji memberikan kekuatan untuk mengalahkan keinginan berbuat dosa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 6. Utamakan Yesus dalam segala hal. Pastikan kita selalu mengutamakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Perintah Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Alih-alih melarang kita memeluk agama lain, perintah ini melarang kita memprioritaskan sesuatu lebih daripada Tuhan. 7. Jangan menganggap materi adalah segala-galanya. Ingatlah bahwa kehidupan surgawi jauh lebih penting daripada kehidupan duniawi. Tujuan akhir hidup untuk Yesus adalah bertemu Allah di surga dengan melayaninya seumur hidup. Jadi, jangan terlalu sibuk mengejar uang atau materi, misalnya baju, makanan, atau perhiasan, sebab bukan itu syarat untuk meraih kehidupan kekal. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 21, Yesus berkata kepada orang kaya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Percayalah kepada rencana Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan untuk memohon bimbingannya saat menghadapi kesulitan. Tertulis dalam kitab Roma bab 8 ayat 28 bahwa semua yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal ini benar adanya termasuk ketika kita mengalami penderitaan, misalnya karena penyakit, kemiskinan, atau kehilangan orang terkasih. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa sampai Allah mewujudkan rencananya agar Ia dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 39, Yesus berdoa kepada Bapanya agar Ia tidak disalibkan. Walau demikian, Ia tetap mengakui kesempurnaan rencana Allah dengan berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." 9. Lakukan aktivitas dengan sesama umat Kristiani. Menerima dukungan orang lain jika kita membutuhkannya. Yesus adalah Putra Allah, tetapi Ia selalu berada di antara teman-temannya. Selain mengajarkan berbagai hal tentang Allah, Yesus juga menerima dengan rendah hati
bantuan mereka saat ia membutuhkannya. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 38 diceritakan bahwa Yesus meminta teman-temannya Petrus, Yakobus, dan Yohanes menemaninya berdoa saat ia menghadapi kematian. Kisah ini merupakan ilustrasi yang sangat meneguhkan umat Kristiani dalam memahami pentingnya menjalin relasi yang baik dan saling mengasihi. 10. Jalin hubungan baik dengan orang-orang yang tidak seiman. Yesus berinteraksi baik dengan para pendosa dan pengikutnya. Menjadi umat Kristiani bukan berarti menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak seiman. Allah meminta kita mengasihi semua orang, bukan hanya sesama umat Kristiani. Luangkan waktu untuk bertemu dengan siapa saja, sambil mendengarkan mereka menceritakan beban perasaannya dan memberikan bantuan jika diperlukan. Jangan menuntut mereka bertobat dan memeluk agama Katolik. Mereka akan tertarik mengenal Yesus jika melihat seperti apa kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus. Semoga membantu. Salam. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus. Mari kita simak bersama-sama. Umat Kristiani adalah orang-orang yang berkomitmen menjalani hidup sesuai sabda Allah dan meneladani sikap Yesus. Namun, apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus dan bagaimana caranya? Langkah terbaik mencari tahu seperti apa kehidupan Yesus adalah membaca kitab suci, lalu berusahalah menjadi pribadi yang serupa dengannya. Hidup untuk Yesus jauh lebih bermakna daripada hidup untuk diri sendiri. Ada 10 langkah yang bisa kita terapkan saat beraktivitas sehari-hari jika kita ingin hidup untuk Yesus. Pertama, berdoa. Sisihkan waktu untuk berdoa di tempat yang tenang. Berdoa adalah cara menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Penulis kitab suci menceritakan bahwa Yesus beberapa kali pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Jika putra Allah saja masih perlu berdoa sebagai bagian dari kehidupan rohaninya, bayangkan betapa pentingnya hal ini bagi kita. Mari kita ikuti teladan Yesus dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan pesan-pesannya. 2. Menolong orang lain. Hargai kebaikan Yesus dengan berbagi waktu dan tenaga untuk orang lain. Meskipun Yesus adalah putra Allah, ia datang ke dunia tanpa menuntut orang lain menghormati dan melayani kebutuhannya. Ia memberi makan orang-orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, bahkan rela merendahkan diri untuk ingin menjalani hidup untuk Yesus. Mari kita teladani cara Yesus memperlakukan orang lain, misalnya menolong orang-orang yang berkekurangan, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan mengasihinya tanpa syarat. Mari kita luangkan waktu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan menjadi sukarelawan dalam komunitas, misalnya membagikan sembako atau mengumpulkan baju layak pakai untuk korban bencana alam. Kita bisa membantu orang lain saat menjalani keseharian, misalnya memberikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, atau mendengarkan keluh kesah atau orang-orang yang sedang mempunyai masalah. Bagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani orang lain, misalnya pengetahuan, kekayaan, atau talenta-talenta yang kita miliki. Ketiga, pelajari kitab suci.
Pahami sabda Tuhan agar kita bisa hidup untuk Yesus. Kita harus mencari informasi tentang Yesus jika ingin hidup untuk dan seperti Yesus. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengungkapkan kehidupan Yesus dan ajaran yang ia sampaikan kepada para pengikutnya. Membaca Injil bisa menjadi langkah awal memahami firman Allah, tetapi masih ada hal lain yang harus dilakukan. Sesuai sabda Yesus, kita harus mentaati perintah dalam Matius bab 19 ayat 17 yang menjelaskan betapa pentingnya memahami semua perintah Allah agar kita bisa menjalani hidup seperti Yesus. Luangkan sedikit waktu untuk membaca kitab suci setiap hari, meski hanya 5-10 menit. Langkah ini bisa membantu kita memahami ajaran dan kasih Yesus. Sebaiknya, kita membaca kitab suci pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya begitu bangun pagi, setelah makan siang, atau sebelum tidur malam. 4. Sampaikan firman Allah kepada orang lain. Ceritakanlah kasih Allah dan pengorbanan Yesus kepada orang lain. Setelah menonton film yang seru atau menyantap makanan lezat di restoran baru, kita rasanya ingin cepat-cepat menceritakannya kepada teman-teman kita, bukan? Begitu juga kalau kita menerima rahmat yang mengagumkan dari Yesus. Cara terbaik menghargai kebaikan Yesus adalah membagikannya kepada orang lain. Dengan berbagi kasih, kita sungguh-sungguh hidup untuk Yesus dan menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 tertulis, "Kamu adalah terang dunia." Ini berarti kita harus mewartakan kebenaran dan harapan akan kehidupan kekal dengan menyampaikan firman Allah kepada orang-orang di sekeliling kita yang hidup dalam dosa dan ketiadaan harapan. 5. Menolak godaan berbuat dosa. Berdoalah memohon kekuatan dari Allah untuk menolak dosa. Menjadi umat Kristiani bukan berarti bebas dari godaan untuk berbuat dosa. Yesus sendiri sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa tetap dicobai oleh iblis. Namun, orang-orang yang sudah diselamatkan menerima karunia Roh Kudus yang akan membimbing mereka sehingga mampu menentukan mana yang benar dan yang salah. Selain itu, iman kepada Yesus akan menjadi sumber kekuatan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 13, Yesus berdoa, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Ucapkan doa ini saat memohon kepada Tuhan agar kita mampu menolak dosa. Dalam kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13, Yesus berjanji memberikan kekuatan untuk mengalahkan keinginan berbuat dosa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Biasa ke-33. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang hari Tuhan dan akhir zaman. Seringkali pembicaraan tentang akhir zaman menimbulkan dua reaksi yang salah. Yang pertama, ketakutan yang membuat kita lumpuh. Atau yang kedua, kemalasan dan sikap pasif yang hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Pada hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut, melainkan juga untuk waspada dan bertekun. Sementara itu, Santo Paulus juga mengingatkan kita untuk tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur
intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, mengucap syukur atas ulang tahun Winston Harca Gunawan. Semoga Tuhan selalu memberi kesehatan, umur panjang, dan perlindungan. Juga berdoa bagi kebahagiaan abadi, bagi Veronica Linda Lim Seok Wan yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu, dan Mama Katarina Farida yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kekal dan Kuasa, Engkau mengendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Malaiki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan, dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu pun akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya.
Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu juga akan diserahkan oleh orang-orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Injil Lukas melukiskan sebuah pemandangan yang mungkin sangat akrab di telinga kita, atau mungkin bahkan sangat menakutkan. Ketika orang-orang mengagumi kemegahan bait Allah, Yesus justru memberikan prediksi yang mengejutkan. Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satupun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Bayangkan guncangan yang sedang mereka rasakan. Dan Yesus tidak berhenti di situ. Ia berbicara tentang peperangan, pemberontakan, gempa bumi, bencana kelaparan, dan juga penganiayaan. Ia berbicara tentang dunia yang penuh dengan kekacauan. Bukankah ini juga dunia yang sedang kita tinggali saat ini? Ketika kita membuka berita, kita melihat banyak informasi peperangan, bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya, perpecahan. Kita merasakan ketidakpastian ekonomi. Kita juga menyaksikan berbagai macam penganiayaan, perpecahan, bahkan juga terjadi di dalam keluarga, seperti yang Yesus katakan, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan sahabat-sahabatmu. Dalam situasi seperti ini, godaan pertama manusia adalah selalu bertanya kepada Tuhan, ketika peristiwa tidak sejalan semestinya. Kita mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Apakah ini hukuman-Mu? Mengapa Engkau diam saja? Bacaan-bacaan hari ini memberi kita jawaban yang dewasa atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nabi Maleaki melayani umat yang baru kembali dari pembuangan. Bagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka kecewa, tidak memiliki apa-apa, dan merasa putus asa. Iman mereka merosot dan mulai bertanya, apa untungnya kami memelihara kewajiban kami kepada Tuhan? Mereka meragukan iman mereka. Mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Kita melihat orang-orang yang tidak jujur tampak berhasil, sementara kita yang hidupnya benar justru menderita. Lalu kita bertanya, apa untungnya kita percaya? Kepada umat yang ragu ini, Nabi Maleaki tidak memberikan jawaban yang mudah. Ia tidak menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan. Sebaliknya, ia memberikan sebuah harapan. Ia menubuatkan bahwa hari Tuhan
di mana keadilan akan ditegakkan. Bagi yang jahat, hari itu akan menjadi api yang menghanguskan, tetapi bagi yang setia, Tuhan berjanji, bagi kamu akan terbit surya kebenaran yang membawa kesembuhan. Iman kita bukanlah jaminan bebas masalah di dunia ini, tetapi jaminan bahwa pada akhirnya keadilan dan kasih Tuhan akan menang. Jika godaan yang pertama adalah putus asa, godaan kedua adalah kepasifan atau rasa malas. Jemaat di Tesalonika mendengar desas-desus bahwa dunia akan segera berakhir. Lalu apa yang mereka lakukan? Banyak yang berhenti bekerja. Mereka menjadi pemalas, tidak melakukan apa-apa. Hanya menunggu kedatangan Tuhan sambil hidup menjadi beban bagi orang lain. Tentu saja Santo Paulus menegur mereka dengan sangat keras. Iman akan kedatangan Tuhan tidak boleh membuat kita menjadi pasif atau lari dari kenyataan. Iman kita bukanlah iman yang menyuruh kita untuk menunggu mana atau roti dari surga tanpa berbuat apa-apa. Sebaliknya, Paulus memanggil kita untuk kembali pada kondisi kita yang nyata. Ia memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Menjadi orang Kristiani berarti mengambil tanggung jawab kita di dunia, di tempat kerja kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Kita dipanggil untuk bekerja, berkontribusi, dan membangun kerajaan Allah saat ini juga menurut panggilan kita masing-masing. Jadi, jika kita tidak boleh berputus asa, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki, dan juga tidak boleh pasif dan malas seperti Santo Paulus yang menegur jemaat di Tesalonika, lalu apa yang harus kita lakukan di tengah dunia yang penuh kekacauan ini? Yesus memberikan jawabannya di akhir Injil hari ini. Setelah merinci semua bencana, penganiayaan, ia tidak berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera mengambil kalian dari sini." Ia juga tidak berkata, "Bersembunyilah." Yesus berkata, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Ketekunan, itulah kuncinya. Tekun bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Tekun juga bukan berarti sekedar bertahan hidup. Ketekunan yang Yesus maksud adalah percaya. Percaya bahwa firman-Nya benar, bahwa janjinya akan terwujud, dan bahwa Dia adalah Tuhan atas sejarah. Ketekunan adalah iman, seperti yang dialami dan dijalani oleh Maleaki yang penuh harapan, yang tahu bahwa sang surya kebenaran pada akhirnya akan terbit, meskipun malam terasa begitu gelap. Atau ketekunan adalah iman dari hidup Paulus yang aktif dan bertanggung jawab, yang terus bekerja dan berkarya di dunia, justru karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah penguasa sejarah, tetapi cara Tuhan memandu sejarah tidak selalu sama dengan cara pandang kita yang sempit. Hari ini kita berkumpul sebagai anggota komunitas gereja, berkumpul dalam perayaan Ekaristi. Kita menerima sabda dan roti kehidupan. Ini bukanlah mana atau roti yang membuat kita pasif dan malas. Ini adalah roti yang memberi kita kekuatan. Kekuatan untuk tidak putus asa. Kekuatan untuk kembali ke dunia dan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan kekuatan
untuk bertekun. Tekun dalam iman, tekun dalam harapan, dan tekun dalam kasih. Sampai akhirnya kita semua disinari oleh sang surya kebenaran di kerajaannya yang abadi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. saudara-saudari, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk gereja umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang baik daripada masa lampau. Berkat karunia Kristus, marilah kita mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang cenderung berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, tumbuhkanlah agar harapan dan hasrat mereka yang berkecil hati untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita. Ya Bapa, ingatlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami,
sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, berada, dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya, Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Marilah kita doa tahun yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 15 November 2025. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua. Akan menerima sakramen perkawinan Fulgensius Doni dan Brigita Chelsea Wijaya pada hari Sabtu 29 November 2025 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Umat yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan dapat menghubungi pastor paroki. 2. Pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 3. Komuni pertama dan katekumen. Pendaftaran dibuka untuk komuni pertama, katekumen anak dan dewasa. Formulir dan syarat dapat diambil di sekretariat paroki. Batas akhir pengumpulan formulir 30 November 2025. 4. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan berupa terigu, gula, minyak, susu kental manis, barang dan paket lainnya, dan juga sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus dengan menambahkan angka 2 pada digit terakhir dan diberi keterangan paket Natal. Dapat menghubungi kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 5. Laporan kolekte Minggu 2 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp28.826.000. Kolekte kedua Rp16.776.000. 6. Donasi pembangunan Gereja Santa Maria Muara Tebo. Total donasi Rp151.428.000.
Terima kasih atas kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Sebelum menerima berkat Tuhan, saya juga ingin memperkenalkan diri, mungkin cuman mengenal nama tadi ketika di pengantar disebutkan. Saya lengkapnya Albertus Bayu Kristanto, biasa dipanggil Albert. Saya tinggal nanti bersama dengan Romo Vin, Romo Sigit, dan Romo Indra di pastoran Paroki Hati Kudus ini. Baru kemarin malam sampai, jadi belum ada 2 hari. Jadi nanti saya akan membantu dan akan tinggal di pastoran. Untuk asal, saya tidak jauh dari Palembang, Wong Kitogalo. Saya dari Paroki Santo Petrus Kenten. Begitu perkenalan singkatnya, nanti ke depan kita akan banyak berjumpa. Untuk itu salam kenal dan salam jumpa untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.